Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini aku mau share atau mau bagi resep kuah tekwan. Jadi kemarin kan aku udah share resep pentol tekwannya. Dan kali ini aku mau bikin untuk kuah tekwannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara bikin pentol tekwannya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi box. Di situ nanti aku taruh linknya. Atau mungkin juga bisa scroll ke bawah YouTube aku, itu ada judulnya resep pentol tekwan ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara bikin kuahnya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai supaya tahu cara bikinnya ya. Ini dia untuk bahan kuah tekwannya. Yang pertama yaitu 200 gram kepala udang. Jadi di sini saya pakai kepalanya aja seberat 200 gram. Ini nanti untuk buat kaldunya. Lalu ada 100 gram udang yang kita cincang kasar ya. Ini nggak usah cincang halus, cukup cincang kasar aja supaya nanti masih ada tekstur udangnya. Lalu ada 1200 ml air biasa, 10 butir bawang merah. Untuk bawang merahnya pakai ukuran yang besar dan ini saya ulek kasar, jadi nggak terlalu halus. 8 siung bawang putih. Untuk bawang putih juga sama, harus ukuran besar ya, bukan yang kecil. Dan kalau misalnya teman-teman males buat ngulek, ini bisa di blender semua, biar lebih gampang. Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ada 2 batang daun bawang, ini kita potong kasar juga, kita cincang kasar kayak gini. Nah, kalau kurang jelas bisa baca di deskripsi ya. Langkah pertama, kita bikin dulu kuah kaldunya. Ini kita bikin kuah kaldu udang. Yang pertama kita masukin air biasa ya. Ini tadi kita pakai 1200 ml air biasa. Lalu 200 gram kepala udang. Ini kita masak sampai mendidih, sampai nanti nanti kaldunya itu keluar dan airnya itu bakal berubah warna menjadi agak sedikit kemerahan. Nah teman-teman, selagi kita menunggu kuah kaldunya mateng, ini kita tumis aja dulu bumbunya, jadi biar sama-sama jalan. Kita tumis bumbunya dengan menggunakan sedikit minyak sayur, jadi nggak usah terlalu banyak, biar kuahnya nanti itu nggak terlalu berminyak banget ya. Dan ini kita tumis bumbunya, kita menggunakan api kecil aja ya teman-teman, biar bumbunya benar-benar mateng dan nggak gampang gosong. Kalau minyaknya udah panas, ini tinggal kita masukin aja bawang putihnya. Tadi saya pakai 8 siung bawang putih ukuran besar. Lalu kita masukin bawang merahnya. Aku pakai 10 butir bawang merah ukuran besar. Jadi kalau misalnya teman-teman males ngulek kayak gini, bisa di blender semua. Cuman kalau misalnya mau diulek juga boleh. Jadi tergantung tergantung waktunya aja sih, pengen cepet yang mana aja ya. Kalau mau yang gampang ya di blender. Apalagi kalau misalnya mau bikin dalam jumlah yang banyak, yang pastinya lebih cepat di blender ya. Ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng, sampai wangi, harum, dan sampai nanti warnanya ini berubah menjadi sedikit kecoklatan ya. Jadi bukan gosong tapi berubah warnanya itu sedikit agak kecoklatan kayak gitu. Ini kita aduk terus sampai bumbunya nanti mateng.
biar nanti kuah tekwannya itu nggak bau langu, bau mentah. Ini kita tunggu sampai bumbunya sedikit berwarna kecoklatan. Nah, ini dia teman-teman, kalau misalnya bumbunya tadi, duo bawangnya ini udah berwarna kecoklatan kayak gini, berarti ini tandanya udah mateng. Ini mungkin karena efek apa ya, cahaya ya, jadi kelihatannya mungkin agak gelap, tapi sebenarnya ini warnanya agak kecoklatan, jadi bukan gosong. Kalau udah warnanya kayak gini, ini tinggal kita masukin aja udang yang udah kita cincang kasar tadi. Dan untuk udangnya emang sengaja dicincang kasar biar nanti kita masih dapat tekstur udangnya. Jadi selain aromanya dapet, rasanya dapet, jadi pas kita makan itu kita masih berasa kayak apa ya, makan daging udangnya gitu loh. Ini kita masak sebentar sampai udangnya ini berubah warna jadi sedikit pink kayak gitu ya. Ini kita tunggu sampai udangnya mateng, sampai berubah warna agak sedikit ke pink-pinkan kayak gitu. Ini serius wangi banget, wangi udangnya itu bener-bener harum banget, apalagi nanti ditambah lagi dengan kaldu udang yang kita bikin dari kepala udang, itu tambah lebih, lebih wangi, lebih enak, yang pastinya lebih gurih ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan kalau udangnya udah berubah warna jadi agak pink kayak gini, berarti ini udah mateng. Tuh, ini udah mateng ya teman-teman. Ini udah bisa kita matikan dan kita pindahkan nanti ke dalam kaldu udangnya. Jadi ini nanti bumbunya semuanya kita masukkan ke dalam kaldu udang ya teman-teman. Dan ternyata kaldu udangnya juga udah mateng. Tuh, ini udah mendidih, warna airnya juga udah berubah menjadi sedikit lebih merah dibandingkan yang tadi yang bening ya. Kalau udah mendidih kayak gini dan udah apa ya, airnya udah berubah warna sedikit merah kayak gini, ini udah kita bisa pisahkan antara air dan kepala udangnya. Ini mau saya saring nanti biar bersih ya. Sebelum saya saring, ini saya mau ambilin dulu kepala udangnya ini biar lebih gampang nanti pas nyaringnya. Karena ini nanti mau saya pindahkan ke wadah yang lain. Soalnya ini juga wadahnya terlalu besar ya. Ini kita ambilin dulu, kita pisahkan dulu kepala udangnya yang gampang diambil. Habis itu baru kita saring atau kita pindahkan ke dalam wadah yang lain, wadah yang lebih bersih ya. Nah, ini kita saring, kita pindahkan ke dalam wadah yang lain. Jadi biar nggak ada lagi sisa-sisa kepala udangnya yang ketinggalan. Ini kelihatan ya, kalau misalnya kuahnya, kaldu udangnya ini udah berubah warna menjadi sedikit lebih merah dibandingkan air yang biasa tadi. Kalau kaldunya udah kita pindahkan ke dalam wadah yang lain kayak gini, ini tinggal kita masukin aja bumbu yang udah kita tumis tadi ya teman-teman. Jadi bumbu yang udah kita tumis dan udang yang udah kita masak tadi, kita masukin semua ke dalam kaldu udangnya. Jadi ini bumbunya kita masukin ke semua ke dalam kaldu udangnya. Ini kita aduk-aduk sebentar biar merata gitu ya.
Bumbu halus yang udah kita tumis, udah kita masukkan. Sekarang tinggal kita masukin garam. Nah, ini tadi saya pakai setengah sendok makan garam. Lalu kita masukin lada bubuk. Terus kita masukin kaldu bubuk dan gula pasir. Jangan lupa kita masukin juga daun bawang yang udah kita potong-potong. Potong-potong kasar kayak gini kita masukin. Ini kita tunggu sampai kuahnya mendidih sebentar ya. Kalau udah mendidih kayak gini, ini kita masukin jamur kuping secukupnya. Ini jamur kupingnya udah saya rebus terlebih dahulu, jadi udah mateng. Terus kita masukin bengkoang juga secukupnya aja. Hanya untuk penyajian aja ya. Maksudnya untuk yang dihidangkan aja, supaya nanti bengkoangnya itu nggak lembek atau nggak terlalu mateng. Sama halnya dengan pentol tekwan, ini juga kita masukin secukupnya aja. Cukup untuk penyajian aja, biar nanti tekwannya itu nggak terlalu lembut dan kuahnya itu nanti nggak akan kental. Jadi kalau misalnya mau menyajikan lagi, kayak gitu aja prosesnya. Masukin lagi bengkoang, jamur kuping, dan tekwan. Kita masak sampai mendidih, baru kita sajikan lagi. Nah, kalau misalnya udah mendidih kayak gini, berarti ini udah mateng, udah siap kita sajikan ya teman-teman. Untuk bahan pelengkap tekwan ini, di sini saya ada soun. Kalau misalnya teman-teman nggak suka soun, bisa diganti dengan bihun. Lalu ada timun yang kita potong-potong dadu, potong kecil kayak gini. Daun seledri yang udah kita iris tipis, bawang goreng, jeruk nipis. Lalu ada juga sambal cabai rawit. Untuk sambal cabai rawitnya, itu teman-teman cukup rebus aja cabai rawit secukupnya. Lalu di blender dan dikasih sedikit garam. Jadi ini tinggal kita susun, kita masukin aja bahan pelengkapnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kuah tekwannya itu berwarna merah. Ini berwarna merahnya bukan karena cabai atau apa. Ini benar-benar berwarna merah yang dihasilkan dari kaldu udang yang kita bikin tadi ya. Yang kita bikin dari kepala udang. Jadi selain bikin kuah tekwannya lebih gurih, kaldu udang yang kita bikin tadi yang pastinya bikin kuahnya itu berwarna merah, jadi lebih menarik. Tuh serius ini enak banget. Siapa yang gak suka tekwan, apalagi kalau dimakan sama sambal cabai rawit, aduh tambah mantep ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, share, dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.